Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan dari pembahasan syarah akhlak hamalatul Quran, at-tibyan fi syarhi akhlak hamalatul Quran. Dan sekarang kita di halaman 27 ya. Dari waqala azza wa jalla, dari sana ya. Iya, Ustaz. Kalau yang keterangan ini sudah dibahas? Yang keterangan ini kemarin terakhir sampai halaman 26 paling akhir, Ustaz. Sampai ayat-ayat. Berarti yang ini waqalu ta'ala afala yatadabbarun al-Quran belum ya? Iya, belum, Ustaz. Baik. Ini masih sambungan dari halaman 26 tentang di sini di kalimat summa innallaha azza wa jalla hatha khalqahu ala ayyatadabbaru Quran. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendorong, memotivasi makhluknya agar atau untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian di sini dibawakan dalil afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau di dalam hati-hati mereka ada penutupnya. Lalu di sini dijelaskan beberapa ayat tentang pentingnya tadabbur. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 27 ya. Wa qaulullahi ta'ala firman Allah Ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran hadza fihi hathun. Ayat ini ya, di dalamnya terdapat dorongan, motivasi ala tadabburil Quran, agar mentadaburi Al-Quran, merenungkan makna-makna Al-Quran. Min ajli ayyuqal. Nah, ini alasannya ya. Dalam rangka ayyuqal al-khitabu anillah. Memikirkan maksud. Apa yang Allah maksud? Khitab, tujuan yang Allah sebutkan dari ayat itu apa? Wa yubhama al-murad, dan dalam rangka agar dipahami apa maksud. Jadi dipikirkan dulu maksudnya apa dan dipahami. Maka dari sini ya, seorang muslim itu dituntut untuk berpikir dan untuk memahami, berusaha memahami. Jadi Al-Quran atau agama Islam secara keseluruhan butuh terhadap pemikiran dan pemahaman.
Tidak kita tetap berada dalam ketidaktahuan, ya, atau kita acuh, tidak memperdulikan, tidak mempelajari, seolah-olah Al-Quran itu, atau seolah-olah Allah menurunkan Al-Quran itu tidak ada maksud yang besar. Sehingga ketika menjalani kehidupan, kita saksikan manusia itu jauh dari bimbingan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi hidayah, petunjuk, membimbing, sementara dianya sendiri tidak memikirkan dan tidak memahami. Ini akan sulit tentunya. Maka dari itu ini penting bagi kita untuk memikirkan dan memahami. Jadi selain membaca berupa lafaz, membaca lafaz-lafaznya, baca artinya, baca tafsirnya, atau kita dengarkan para ustadz yang menjelaskan maknanya. Lalu kita renungkan, pikirkan, pahami. Baru setelah itu, sedikit demi sedikit, kita berusaha untuk mengamalkannya. Wa qawluhu azza wa jal, am ala qulubin aqfaluha. Ay anna ma ala al-qulub min aqfalin wa hujubin tahulu bainal abdi wa baina fahmil Qur'an wa tadabburihi. Bahwasanya apabila di dalam hati itu ada penutup dan penghalang, yang menghalangi dia, menghalangi seorang hamba dan menghalangi dari memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi kalau ada orang yang dalam hatinya penutup, sehingga dia sulit untuk mengerti Al-Quran, sulit untuk mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Ya. Dan penutup itu adalah yang paling konkret adalah dosa, kelalaian, dunia. Itu yang menutupi hati kita. Makanya dulu para sahabat itu kalau tidak faham satu ayat bersedih. Karena khawatir termasuk orang yang dipalingkan. Allah berpaling darinya. Atau dia dipalingkan dari Al-Quran. Dan ini sebuah musibah. Kadang orang merasa biasa saja ketika tidak mengerti Al-Quran. Atau dia jadikan sebagai pembenaran. Saya mah nggak ngerti dah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perangkat, bekal, ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal pikiran. Ya, ada hati. Perangkat-perangkat itu kalau kita pergunakan insya Allah akan sampai kepada makna tadabbur. Namun sayangnya ya, pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita terdahului oleh memikirkan yang selain Al-Quran. Sibuk, penuh pikiran tersebut. Sehingga ketika diarahkan untuk Al-Quran, sulit sekali untuk memahaminya.
Jadi kalau kita tidak paham satu ayat atau dua ayat, harus bersedih. Jangan merasa biasa saja. Atau merasa, nggak apa-apalah, nggak mengerti juga. Ini musibah. Iya. Faida futihat al-aqfal wa rufi'at al-hujub, apabila dibukakan penutup itu dan diangkat penghalang-penghalang itu, hasalat tadabbur, maka akan tercapailah tadabbur, wa aqlul khitab, dan memikirkan maksud dari ayat itu. Jadi penghalangnya harus dicabut dulu. Dalam artian bukan berarti kita tidak memikirkan kehidupan secara umum, tidak. Kita tetap menjalani kehidupan ini sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi harus ada waktu. Ya. Bahkan dinilai sebuah kebiasaan salafus salih, setiap malam atau sebagian malam kita memahami ayat, walaupun memahami Al-Quran, walaupun satu ayat. Dulu ada yang satu ayat semalam suntuk, dia renungkan. Baca terjemahnya, baca tafsirnya, direnungkan maknanya. Itu akan sampai kepada hidayah. Adapun kita atau keumuman manusia terhanyut di dalam lamunan-lamunan yang sifatnya duniawi. Masa depan akan seperti apa? Masih mending kalau mikirin akhirat. Nanti di akhirat saya selamat atau tidak. Tapi keumuman manusia itu lebih ke memikirkan bagaimana dia mengkondisikan kehidupan dunianya, mempersiapkan dunianya semata. Maka urusannya nggak pernah beres orang-orang seperti itu. Jadi harus ada, ya, harus ada dalam semalam itu kita memikirkan ayat. Dan yang mencabut halangan ini, tutup ini ya diri kita sendiri. Dengan kita lebih mengarahkan akal pikiran kita, pemahaman kita untuk Al-Quran. Wa fi hadza yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, dan dalam perkara ini berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, falau rufi'atil aqfal anil qulub, seandainya diangkat tutup-tutup ini dari hati, ya. Jadi seandainya diangkat, nanti ada apa yang jadi penghalangnya. Jadi seandainya diangkat, labasyaratha haqaiqul Quran, maka akan tersingkap terhadap hati-hati itu hakikat-hakikat Quran. Akan langsung kena, ya, akan langsung kena hakikat-hakikat Quran itu.
wastanarat fiha masabihul iman, dan menjadi terang di dalamnya lentera-lentera keimanan. Ini kalau diangkat. Jadi pengaruh Al-Quran itu akan langsung kerasa ke dalam hati. Ya. Dan lentera-lentera keimanan akan terang benerang. Wahadihil aqfalu wal hujub. Nah ini nih. Dan tutup-tutup serta penghalang-penghalang ini adalah, nah ini. Nah ini perlu dicamkan ini. Apa yang menjadi penghalang hati kita dari Al-Quran? Hiya al-ghafla, lalai. Lalai. Ya. Wal iltihau bid dunya. Dan iltiha, lalai, terlenakkan dengan dunia. Terlenakkan dengan dunia. Jadi kelalaian, lalai dari ibadah, sibuk dengan dunia, lebih senang dengan perkara-perkara dunia daripada perkara akhirat. Pantas. Makanya seperti repressing di dalam Islam itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak melalaikan dari zikir, dari kewajiban. Jadi kelalaian. Kemudian wa atabul qalbi bi maradis syubuhat. Ya. Dan kerusakan hati. Rusak hatinya bi maradis syubuhat atau maradi asyahawat. Dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Jadi rusak hatinya karena syubhat bercokol di hatinya atau syahwat mengendap di hatinya. Orang kalau sudah seperti ini dia bergelimang di dalam kelalaian. Sehingga panggilan azan tidak lagi dia merasa Allah yang memanggil dia. Ketika ada nasihat, tidak lagi dia anggap itu sebagai kasih sayang. Ya. Malah sebagai tuduhan. Malah sebagai sindiran. Ini tanda hati itu sudah terusak. Lebih senang hal-hal yang buruk. Tidak suka hal-hal yang baik. Iya. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya perkara ini kullaha, semuanya hawajiz wa hawail, adalah penghalang. Penghalang. Ya.
Fatahtaju minal abdi ila mujahadatin lin nafsi. Maka dibutuhkan dari seorang hamba itu mujahadatin nafs. Mujahadatin lin nafsi. Bersungguh-sungguh melawan dirinya, melawan hawa nafsunya. Ketika disebutkan mujahadah lin nafsi, melawan hawa nafsu, artinya apa? Kita mementingkan keinginan Allah, keinginan syariat daripada ego kita, mengalahkan ego. Kadang ada manusia itu punya ego-ego, dia lebih mengikuti egonya, atau dia buat ego sendiri, membebani hidup sendiri. Saya harus seperti ini, padahal syariat tidak mengharuskan seperti itu. Ego, ya, ini mujahadatin li nafsi. Ego kita itu harus diruntuhkan. Jadikan jiwa kita ini tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya, memang berat di awal-awal. Kita awalnya senang ini, tiba-tiba harus berhenti. Jiwa kita melawan, tapi harus dikalahkan. Cara mengalahkannya apa? Ketika ada keinginan buruk, jangan dituruti. Gak nyaman hati gitu, betul itu gak nyaman pasti. Ganti dengan perkara yang lain. Yang tadinya perkara itu dinilai sebagai dosa, tapi kita sulit meninggalkannya. Kita ganti dengan perkara yang minimal mubah. Kalau kita belum bisa menggantinya dengan sesuatu yang jadi manfaat. Dan minta pertolongan kepada Allah agar dibimbing. Kadang kita tuh nggak percaya sama Allah. Kita mengandalkan kekuatan diri. Nggak bisa. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa gitu. Atau mengabaikan nasihat-nasihat kebaikan dari orang lain. Karena kita punya cara jalan sendiri. Itu sama saja dengan kita melanggengkan ego kita. Ya, tetap akan seperti itu hidupnya. Jadi butuh seorang hamba itu mujahadah. Litasfiyatil qalbi, untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Min hadhil adran, dari penyakit atau kotoran ini. Ya. Jadi untuk membersihkan hati dari penyakit ini. Wa mujahadatuhu alal istishfa bil Quran. Gimana caranya? Ya. Mujahadah nafsi itu gimana? Yaitu bihaitsu bagaimana mujahadah nafsu jiwanya itu alal istishfa bil Quran, untuk berobat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu obat. Gimana caranya? Apakah cukup mendengar saja, mendengar murotal, atau yang lainnya? Ya, yaitu dengan bihaitsu yatubu ilallah minadz-dzunub, yaitu dia
taubat kepada Allah dari dosa-dosa. Yang mana dosa itu tumridul qalba wa tuskimuhu. Bisa membuat sakit hati. Membuat hati itu berpenyakit. Makanya tadi disampaikan penutup inti yang menutupi itu tuh dosa. Cuman kita kadang merasa tidak punya dosa. Nah, dengan kita merasa tidak punya dosa itu sudah dosa juga. Ya. Ingat dosa-dosa kita. Lalu bertaubat kepada Allah. Menyesal, tidak akan mengulangi. Dan pengaruhnya kita harus sabar. Ya. Pengaruh dari taubat kita terhadap kehidupan itu besar. Tapi sabar, perlahan. Kemudian dia mujahadah terhadap jiwanya ala fahmi kalamillah. Untuk memahami Al-Quran. Hatta ya'kila anillah khitab. Sehingga dia bisa memahami maksud dari Allah itu. Dan sehingga dia ya'mala bihadzal Quran. Bisa mengamalkan dengan Al-Quran ini. Alladzi innama unzila liya'mala bi. Yang mana Al-Quran itu hanya diturunkan agar diamalkan. Nah, ini faedahnya penting ya. Jadi taubat dari dosa, kemudian bersungguh-sungguh untuk paham Al-Quran, dan untuk bisa mengamalkan. Karena Al-Quran itu diturunkan tidak lain untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Iya. Kemudian di sini ada ayat lagi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, tentu mereka akan dapati perbedaan yang banyak di dalamnya. Al-Quran itu dari sisi Allah. Kalau kita mentadaburinya dengan sebenarnya, kita akan dapat keagungan-keagungan, keajaiban-keajaiban. Ya. Fi hadhil ayah, pada ayat ini, amrun, terdapat perintah bitadabburil Quran kullih, untuk mentadaburi Al-Quran seluruhnya. Al-mutasyabih minhu wal muhkam. Baik ayat yang mutasyabih darinya atau ayat yang muhkam. Jadi ada tipe ayat yang muhkam, muhkam itu sudah jelas. Ada yang mutasyabih, yang samar. Dan akan tersingkap dengan tafsir. Ya, dengan kita membaca tafsir. Fatadabburul muhkam bifahmi ma'nahu. Mentadaburi ayat-ayat yang muhkam itu dengan memahami maknanya. Wa aqli dalalatihi, dan memikirkan petunjuk-petunjuknya. Wal amali bihidayati, dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau ayat itu yang muhkam, yang sudah jelas, seperti perintah sholat misalnya, perintah-perintah yang lainnya dalam syariat, kita pahami, kita pikirkan dan amalkan. Pikirkan itu dalam artian Allah mensyariatkan ini, dan ini baik pasti, maka saya harus mengamalkan. Dan kita pikirkan nikmat-nikmat Allah yang kita terima dengan ibadah yang Allah pinta, walaupun Allah nggak butuh, itu nggak sebanding ya. Salat misalkan, salat itu nggak sebanding dengan nikmat Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Salat itu paling 10 menit sekali waktu.
Tapi walaupun seperti itu banyak manusia yang tidak melaksanakan. Ya. Wa tadabburu mutasyabi, dan mentadaburi ayat yang mutasyabi yakunu biraddihi ilal muhkam, adalah dengan mengembalikannya kepada ayat muhkam supaya jelas artinya. Walaisa kama yaf'alu man fi qulubihim zaig, bukan seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan. Fa innahum yatatabba'una al-mutasyabih, mereka berusaha meneliti, mengkaji yang mutasyabih, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Mereka tujuannya agar terjadi kekacauan dan untuk mentakwilnya. Jadi banyak ayat-ayat mutasyabih yang kemudian diselewengkan maknanya. Ya. Maka tugas kita pahami ayat-ayat yang muhkam, amalkan. Ayat yang mutasyabih, bantu dengan dalil ayat muhkam. Jangan dipikirkan yang itunya saja. Ya. Wa idza kana an-nasu yahrisuna ala fahmil kitab, apabila manusia itu semangat ya dalam memahami ala fahmil kutub al-mu'allafa, memahami buku-buku yang ditulis fi ulumid dunya at-thib wal handasah, seperti yang membahas ilmu dunia seperti kedokteran, teknik dan selain keduanya. Fala yaktifuna bimujarradi qiraatiha, maka tidak cukup sekedar membacanya saja. Bal yajtahidun fi fahmi ha ala akmali wajhin, tapi mereka serius untuk memahaminya dengan cara yang sempurna agar mendapatkan hasil yang sempurna. Ini manusia. Liyatamakkanu minal intifa, agar mereka maksimal mendapatkan manfaat terhadap mana-mananya. Maksudnya, kalau ilmu dunia saja, manusia itu bisa detail, rinci, sampai bisa membuat kesimpulan-kesimpulan, bahkan menjadi ya kaidah-kaidah umum terhadap ilmu dunia. Fakaifal amru bi kitabillahil azim, maka bagaimana jadinya terhadap Al-Quran yang mana Allah menurunkannya rahmatan wa syifaan wa hidayatan wa salahan lil ibad, sebagai rahmat, obat, hidayah, kebaikan bagi hamba. Maksudnya jangan mau kalah gitu loh. Kalau manusia saja terhadap ilmu dunia itu berusaha mati-matian, detail, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi memecahkan suatu masalah dunia. Ini Al-Quran yang sudah jelas-jelas Al-Quran itu rahmat, syifa, hidayah. Tentunya kita harus lebih semangat lagi, pesannya gitu. Tentu kita harus lebih semangat lagi. Jangan mau kalah dengan orang yang menghabiskan waktu untuk meneliti perkara-perkara dunia. Ya. Taib. Kemudian di sini diteruskan, buah dari tadabbur.
Di antara buah dari tadabbur. Dan nanti akan disebutkan akhlak pengemban Al-Quran yang sejati. Juga akhlak yang harus dijauhi. Ya. Maka dari sini dikatakan qala Muhammad bin Husain, maksudnya Imam Al-Ajuri, ala tarawna rahimakumullah. Apakah kalian tidak memperhatikan ila maulakum al-karim, kepada Allah yang maha baik, kaifa yahussu khalqahu, bagaimana Allah memotivasi makhluknya, ala ayyatadabbaru kalamah, agar mereka mentadaburi kalamnya. Allah memotivasi. Kemudian lihat di sini, wa man tadabbara kalamahu, barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an, arafar rabb, dia akan kenal dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, Al-Quran dipenuhi dengan sifat-sifat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, janji-janji Allah. Dia akan kenal kepada Allah. Dan ketika manusia kenal kepada Allah, maka dia akan sempurna dalam penghambaan. Bukan kenal kepada Allah, ya tahu Allah itu pencipta, pengatur dan sebagainya, tapi tidak pengaruh kepada ibadah. Tapi kenal kepada Allah itu akan menjadikan dia lebih maksimal dalam menghamba. Karena kita tahu Allah itu betapa maha baik, maha sayang kepada kita. Kita saja kepada manusia, ya, kalau kita kenal dengan seseorang yang baik sama kita, biasanya kita berbuat baik, ramah. Ini Allah yang kebaikannya tidak bisa terhingga. Mestinya harus lebih dari itu. Kemudian wa arafa 'azima sultani wa qudrati. Dan dia akan kenal agungnya kekuasaannya, kemahaannya. Ya. Jadi mengenal Allah, mengenal keagungannya. Kemudian di sini ada penjelasan, fa inna a'dhama mashtamala 'alaihi al-Qur'an, karena yang paling besar yang dikandung oleh Al-Qur'an adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, wa ma'rifatu asma'ihil husna, dan mengenal asma'ul husna, wa sifatihi al-ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Iya, itu kandungan Al-Qur'an. Jadi di antara isi kandungan Al-Quran yang mencakup keseluruhannya adalah tentang ma'rifatullah. Bagaimana kita kenal dengan Allah, kenal asma'nya, kenal sifatnya. Tujuannya agar kita bisa maksimal dalam hamba. Sebagaimana kita di dunia kalau kenal dengan manusia yang baik, kita bisa berbuat baik juga kepadanya. Bedanya kalau manusia itu terbatas kebaikannya dan nggak konstan. Kalau Allah itu maha, nikmatnya banyak kita terima. Ya. Wa arafa 'azima tafaddulihi 'alal mu'minin. Dan dia kenal agungnya kemuliaan Allah atas orang-orang beriman. Jadi dengan mentadabburi Al-Qur'an, kita jadi tahu Allah itu mengistimewakan kaum mukminin di atas yang lainnya.
Sehingga kita sebagai orang beriman merasa bahagia dengan itu. Dengan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Kemudian kita tidak mencari keutamaan yang lain dari dunia. Karena kita yakin dengan janji Allah itu. Di Al-Quran banyak janji-janji Allah. Sehingga kita tadi merasa orang beriman itu dispesialkan oleh Allah. Kalaupun tidak di dunia, pasti di akhirat. Itu pasti. Di dunia bisa jadi, ya namanya dunia ya, ujian. Bisa jadi diuji dengan berbagai hal yang kalau kita lihat, misalnya orang beriman dan orang tidak beriman hidupnya sama aja secara zahirnya. Betul. Bisa jadi demikian karena dunia itu ujian. Tapi di akhirat orang beriman itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Banyak janjinya di Al-Qur'an ya. Berada di surga. Dan itu sebaik-baik keutamaan. Wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadati. Dan dia bisa tahu apa yang diwajibkan dalam beribadah. Ya. Jadi dengan tadabbur itu kita bisa tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang. Itu dengan tadabbur. Maka di sini ada disimpulkan ya oleh Syekh Abdul Razak. Fal umur allati ishtamala 'alaiha al-Qur'an wa taduru 'alaiha ma'anihi salasah. Perkara yang mencakup di dalam isi Al-Qur'an dan berporos makna-maknanya itu ada 3. Jadi isi pokok Al-Qur'an ya yang sering ditekankan dibahas menjadi porosnya itu kembali kepada 3. Kembali kepada 3 perkara. Apa saja itu? Al-amrul awal, perkara yang pertama adalah at-ta'rif bi-rabbi al-ma'bud. Pengenalan terhadap Allah Rabb yang disembah. Azza wa Jalla. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mengenalkan siapa Allah. Siapa Allah itu? Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Zat yang diibadahi, zat yang punya surga, punya neraka. Yang maha segalanya. Jadi di Al-Quran itu Allah ingin mengenalkan dirinya. Wa asma'ihi, wa sifatihi, wa af'alihi. Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Fahuwa ta'rifun bihi. Hatta tuqbilal qulub ilaihi. Sehingga hati itu bisa menerima terhadap. Ta'ziman wa ijlalan, wa mahabbatan wa raja'an wa khaufan. Dengan pengagungan, kecintaan, pengharapan dan rasa takut. Jadi kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, iya, sudah kenal Allah taala, kenal namanya, sifatnya, perbuatannya. Hati itu diharapkan bisa menerima. Ya. Ya contohnya manusia aja, kita ke manusia. Kita dikenalkan dengan seseorang, orang ini baik,
dermawan. Kita kan beda sikapnya ke orang itu. Ya. Apalagi kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita mengagungkan. Kita aja ke manusia, ke orang kaya atau pejabat, ada rasa mengagungkan kita. Mengagungkan itu menganggap dia besar, wah gitu. Ini kepada Allah harus lebih lagi. Pengagungan, kecintaan, pengharapan. Cinta, kenapa cinta? Ya Allah sudah memberikan kita segalanya. Berharap surganya, pahalanya. Takut azab. Itu yang pertama. Wal amru tsani, perkara yang kedua, at-ta'rifu bit-tariqi al-musil ilaih. Pengenalan tentang jalan yang bisa menghantarkan kepadanya. Jadi bagaimana agar kita bisa kenal dengan Allah? Agar Allah pun kenal kepada kita. Yaitu apa? Jalan tersebut bittiba'il ma'murat wajtinabil manhiyat. Dengan mengikuti, mengamalkan yang diperintahkan, segala yang diperintahkan, dan menjauhi segala yang dilarang. Ya. Jadi kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana perkara-perkara yang Allah perintahkan. Apa saja itu? Apa saja yang Allah larang? Yang Allah perintahkan kita ikuti, kita amalkan. Yang Allah larang kita jauhi, kita tinggalkan. Ya. Jadi dengan mentadaburi Al-Quran, atau Al-Quran itu isinya bagaimana Allah mengenalkan cara agar sampai kepada Allah. Dan cara itu dengan mengamalkan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Lalu perkara yang ada di Al-Quran itu wal amrus salis bayanu ma a'addahu Allahu, penjelasan apa-apa yang Allah janjikan kepadanya, min sawabin, berupa pahala, liman ata'ah, bagi orang yang mentaatinya, wa iqab, dan siksa liman asoh, bagi orang yang mendurhakainya. Iya, di Al-Quran banyak dijelaskan surga. Tujuannya agar kita semangat dalam taat. Banyak dijelaskan neraka, agar kita takut mendurhakai Allah. Itu Allah jelaskan. Tujuannya itu agar kita taat kepada Allah dan tidak mendurhakai. Makanya disebutkan janji-janji Allah itu. Dan yang terbaik, ya, atau yang semestinya kita perhatikan, janji Allah yang sifatnya abadi di akhirat nanti. Kadang ada manusia itu pengennya kontan, kehidupan seperti ini, pengen seperti ini. Ternyata di Al-Quran tidak ada. Akhirnya dia tidak tertarik lagi dengan Al-Quran. Padahal kalau dia jujur, ya, dengan keinginannya, Al-Quran itu memfasilitasi bagaimana semua keinginan kita dipenuhi. Apa? Ya nanti di akhirat. Kalau semua keinginan ingin dipenuhi nanti, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga keinginan itu, walakum fiha ma yasha'un, lahum fiha ma yasha'un. Adapun di dunia, ya, dunia itu ujian. Makanya ada sebagian manusia, ya, yang ingin memperlancar kehidupan dunia, dia buka di Al-Quran. Dia merasa Al-Quran ini nggak memberikan solusi. Lalu dia tinggal. Ini tentu orang yang tidak faham. Tidak sampai kepada makna tadabbur. Kalau dia sampai kepada makna tadabbur, maka dia akan kenal Allah. Dia akan kenal cara
bagaimana sampai kepada Allah. Dan dia akan tahu bagaimana janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini disebutkan agar kita semangat. Biasanya orang kan kalau dijanjiin sesuatu kan semangat. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Cuman orang itu nggak sabar. Pengen segera. Ya. Fahadihi muhtawayatil Quran. Fahadihi muhtawayatul Quran. Maka ini adalah kandungan Al-Quran. Jumlatan secara global. Wa a'dhamu ma fi, dan yang paling agung di dalamnya adalah at-ta'rif bir-rabb. Pengenalan kepada Rabb, mengenal Allah. Walihada, karenanya kanat suratul Ikhlas, adalah surah Al-Ikhlas ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa Al-Ikhlas itu sebanding sepertiga Al-Quran? Li'annaha, karena semuanya surah itu ukhlisat, dikhususkan dibayani sifatir Rabb, untuk menjelaskan sifat Allah. Ya, Al-Ikhlas coba kita lihat ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung dari segala kebutuhan. Lam yalid wa lam yulad. Ini kesempurnaan Allah. Tidak beranak, tidak butuh kepada siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak akan ada yang mampu menandingi Allah seorang pun. Tidak ada tandingan. Kalau kita meyakini surah ini, ya, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bahkan dulu ada para sahabat yang menyepelekan surah ini, karena ada sahabatnya yang lain yang baca tiap sholat malam. Ketika ditanya kenapa demikian, dia suka, cinta kepada surah ini, cinta kepada keagungan maknanya. Maka kata Nabi, Allah mencintaimu karena sebab engkau mencintai surah Al-Ikhlas. Lalu kata para ulama, orang yang mencintai tauhid, keagungan Allah, Allah pun akan mencintainya. Ya. Nah, ini isi kandungan Al-Quran. Jadi berisi tentang Allah, tentang cara agar sampai kepada Allah, dan janji-janji Allah. Adapun kisah, ya, kita agar bisa mengambil pelajaran, yang mana ujung-ujungnya kita diharapkan lebih bisa takut kepada Allah jika kisah itu kisah tragedi, dan berharap kepada Allah jika kisah itu kisah yang menggembirakan. Tujuannya ke sana, ya. Kemudian ketika manusia itu, ketika seseorang itu sudah tadabur, ya, lalu dia kenal kepada Allah, kenal kepada keagungannya, kenal kepada janji-janjinya, kenal kepada cara kewajiban-kewajibannya, fa'alzama nafsahu al-wajib, maka dia akan komitmen dirinya terhadap yang wajib. Ya, ini buahnya. Buah lain. Dia akan komitmen terhadap dirinya. Komitmen melaksanakan yang wajib. Komitmen kepada sholat. Dan kewajiban yang lain yang Allah wajibkan. Fahadhiru mimma haddarahu maulahul karim. Maka dia berhati-hati dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala hati-hatikan. Waragiba fi maraghabahu, dan dia semangat, sangat ingin terhadap apa-apa yang Allah motivasi. Kalau Allah mewanti-wanti, hati-hati perbuatan ini akan menyebabkan masuk neraka, dia hati-hati.
Kalau Allah menjelaskan perbuatan ini akan memasukkan ke surga, dia semangat. Ya. Wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawatil Qur'an wa inda istima'ihi min ghairi. Dan barang siapa jika sifatnya seperti ini ketika dia membaca Al-Qur'an dan ketika dia mendengar dari yang lain, nanti dia termasuk ahli Al-Qur'an yang sejati. Ya. Jadi ada pengaruh pada jiwa. Pengaruhnya apa? Dia tadabbur, dia kenal kepada Allah, kenal kepada agama, kenal kepada janji Allah. Sehingga dia komitmen melaksanakan kewajiban. Dia takut dari apa yang Allah peringatkan. Dia semangat dari yang Allah motivasikan. Itulah ahli Al-Quran yang sejati. Adapun jika tidak ada pengaruh dalam kehidupan, ya, berarti kita hanya baru berinteraksi dengan Al-Quran sebatas lafaz saja. Ya itu pun kebaikan, tapi kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan. Maka walihada yahtaju qari'ul Quran. Atas dasar ini para pembaca Al-Quran butuh ayat ta'ammala kitab Allah untuk memperhatikan, merenungkan kitabullah fil mawadi, di tempat-tempat yang ada padanya perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi kalau ada ayat perintah, renungkan. Walaupun kita belum mampu melaksanakan. Minimal kita tahu Allah yang nyuruh. Atau ada larangan. Minimal kita tahu ini Allah yang melarang. Ya. Liyajtahida, agar dia bisa sungguh-sungguh fimtisalil ma'mur, dalam melaksanakan yang diperintah, wajtinabil mahdzur, dan menjauhi yang dilarang. Ya. Tujuannya itu agar bisa bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Idza sami'ta Allah yaqul," apabila kamu mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka," maka pasang pendengaranmu. Arahkan pendengaran kepadanya. Fokus. Fa'inahu khairun ya'muru bi, maka itu akan datang karena sesungguhnya ada kebaikan yang Allah perintah atau ada keburukan yang akan Allah larang. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasang telinga kita. Biasa jadi di depannya itu ada kebaikan yang diperintahkan atau larangan atau keburukan yang dilarang. Betul, kita lihat di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la, jangan. Ya. Fattadabbaru yakunu inda tilawah, maka tadabbur itu bisa ketika tilawah, ketika kita baca sendiri, ya. Wa indal istima' aidan, ketika kita menyimak juga. Wa fi jami'il awqat, dan pada seluruh waktu. Litahsila al-faidah, agar didapatkan faidah. Wa tubhamal ma'ani, dan dipahami makna. Wa yuqala al-khitab ar-rabbani, dan dipikirkan maksud-maksud dari Rabb itu. Ya. Itu tadabbur. Kemudian wa aulal awqat, dan yang waktu yang paling utama lit tadabbur wa tafakkur, untuk tadabbur dan tafakkur Quran adalah inda ada'is shalawatil khams al maktubah, ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang wajib. Jadi ketika sholat renungkan ya, makna-maknanya. Sebagian orang ketika sholat itu ya buru-buru, atau kalau imam yang lebih diutamakan sekedar bagaimana supaya enak suaranya. Tadaburi isi Al-Quran. Makanya kata para ulama, tidak mengapa kita mengulang-ulang
Maksudnya tidak mengapa kita sholat maghrib baca ayat ini, isya baca ayat itu, tidak mengapa. Ya. Dengan alasan untuk mentadaburi. Di annaha a'dhamul arkan ba'da tauhid, karena salat itu merupakan rukun yang paling agung setelah tauhid. Kama jaa fil hadits qudsi, mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan suatu perkara yang aku cintai daripada melakukan hal yang wajib. Jadi Allah suka hambanya itu kalau ingin dekat dengan Allah, lakukanlah kewajiban. Allah suka. Kalau seorang hamba mendekat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, Allah suka. Makanya di sini penting juga kita mendahulukan perkara yang wajib di atas perkara yang sunat. Tapi perkara sunnah jadikan itu penyemangat. Bukan perkara sunnah dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan. Ya. Jadi yang wajib itu utama. Yang sunnah semangat, amalkan. Bukan yang sunnah dijadikan alasan untuk tidak mengamalkan. Wala syakka annal mujahadah ala tadabburil Quran, dan tidak diragukan lagi bahwasanya serius sungguh-sungguh untuk mentadaburi Al-Quran di dalam salat yu'tabar min anfa'il asbab, dianggap sebab yang terbaik fi tahqiqil khusyu' fiha, dalam mewujudkan kekhusyuan di dalam salat. Jadi tadabbur itu sebab yang paling bermanfaat agar salat kita khusyuk. Kalau mau khusyuk, renungkan makna-maknanya. Wa huduril qalb, dan hadirnya hati. Wa hadza mimma yuhaqqiqu lil 'abdi kamal as-shawab, dan ini adalah termasuk perkara yang bisa mewujudkan terhadap hamba sempurnanya pahala dan besarnya ganjaran dalam salat. Maka falaisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagian bagi seorang hamba, bagi seorang manusia dari salatnya kecuali apa-apa yang dia renungkan. Ini kaidah ini agung sekali ya. Kalau kita ingin tahu besar kecilnya pahala salat kita, lihat seberapa besar perhatian kita terhadap perenungan isi salat. Kalau dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita fokus merenungkan, kita sedang bermunajat dengan Allah, kepada Allah. Kita merenungkan makna-makna doa yang kita baca. Besar pahala kita. Makanya kan Nabi menyebutkan, orang yang sholat itu beda-beda. Ada yang pahalanya utuh, ada yang setengah, ada sebagiannya. Tergantung. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma warada minal fadli liqari'il Qur'an yatanawalu al-musalli a'dhama mimma yatanawalu ghairahu. Jadi apa-apa yang telah datang keutamaan bagi pembaca Al-Quran yang dia peroleh ketika sholat itu lebih besar daripada yang dia peroleh pada selain sholat. Jadi waktu tadabbur itu ketika sholat itu lebih besar daripada selainnya, ya, pada selain. Bisa juga kita sebelum tidur atau kita ketika melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, kita renungkan. Itu ahli Al-Quran sejati. Maka ketika seorang itu menjadi ahli Al-Quran yang sejati, Al-Quran itu akan menghibur dia, mengobati dia. Nanti akan ada pembahasan. Tapi barangkali itu yang bisa kita bahas di kesempatan ini tentang
pentingnya tadabbur dan bagaimana tutup-tutup dari hati itu kita lepaskan berupa kelalaian terhadap dunia, penyakit syubhat dan syahwat. Kemudian inti dari Al-Quran itu akan kita peroleh dengan tadabbur. Kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tahu bagaimana cara menghamba kepada Allah dan tahu balasan-balasan, ya. Maka dengan seperti itu diharapkan kita bisa betul-betul menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu diperjelas, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Atau silakan raise hand. Silakan umat. Ada yang ingin bertanya? Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan hari ini. Baik, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.